Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di medan perang kedua, tidak peduli siapa mereka, mereka semua adalah karakter di level Dao, yang juga membuat aturan berburu adil. Belum lagi, ini masih base camp wilayah Frost Barat, dan ada banyak orang di alam Dao di dekatnya yang mengincar. Mundur 10.000 langkah dan katakan, bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu dapat bersembunyi di kota Sihan sesegera mungkin. Karena itu, ketika berhadapan dengan Sui, mereka yang berjuang untuk menjadi yang pertama bergabung dengan alam Dao benar-benar tidak takut dan tidak khawatir. Yang saya pikirkan adalah bersaing dengan orang lain untuk melihat siapa yang bisa membunuh mangsa ini untuk pertama kalinya. Nyawa mangsanya tidak penting. Proses saling bersaing saat berburu adalah keseruannya. Itulah asyiknya berburu. Sayangnya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mangsa di depan mereka, bahkan jika tingkat kultivasinya sebanding dengan mereka, tetapi kekuatannya. Saya bisa membunuh makhluk abadi di dunia. Sebuah seringai muncul di mata Sui. Dengan lambaian lengan bajunya. Ledakan. 7 biksu Taois yang bergegas dari segala arah meledak dengan keras, tubuh mereka terkoyak dan daging mereka terciprat. Semua penonton terkejut, mata mereka melebar tak percaya. Dengan jentikan lengan baju, 7 pembudidaya di alam Dao musnah. Siapa pria ini? Menakutkan. Sui mengabaikan ini, melihat sekeliling, dan mengangkat tangan kanannya. Energi pedang terkondensasi di telapak tangannya. Saat Sui mengangkat tangannya dan menebas, kekosongan tiba-tiba terbelah, dan mata semua orang perih. Sembunyikan. Terdengar teriakan ngeri. Sudah terlambat. Ledakan. Pedang jatuh, dan niat pedang yang menakutkan menyebar seperti tanah longsor dan tsunami. Dari tempat Sui berdiri, hingga gerbang jauh kota Sihan, itu benar-benar tenggelam oleh energi pedang yang kejam. Jerit, jeritan, lolongan, dan auman bergema satu demi satu. Akhirnya tiba-tiba, hanya satu demi satu cahaya darah muncul dalam semburan niat pedang yang bergejolak. Seperti sekumpulan petasan yang mekar dengan lebat, menyemburkan kembang api yang panas dan merah. Saat ki pedang menyebar, sebuah jurang lurus yang tak terduga muncul di tanah, menyebar ke depan gerbang kota Sihan. Senjata ajaib yang berserakan dan rusak berserakan di mana-mana. Bunuh semua musuh dengan satu pedang. Adegan mengerikan itu memicu teriakan panik dari gerbang kota. Sebelumnya, ada pasukan reguler di sekitar kota untuk melindungi, sehingga beberapa biksu di dalam gerbang kota tidak terpengaruh. Tapi ketika mereka melihatnya, mereka semua ketakutan. Satu demi satu, gemetar dan ketakutan. Di kejauhan, Sui menyesap anggur, ekspresinya acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan berkata, jika kamu ingin membalas dendam, aku akan datang lagi pada malam bulan darah dalam 3 hari. Menekan kata-kata itu, Sui berbalik. Sampai dia menghilang, tidak ada yang berani menghentikannya. Segera, kota dingin barat menjadi sensasi, dan semua biksu di kota mengetahui hal-hal berdarah yang terjadi di luar kota, menyebabkan kegemparan yang tak terhitung jumlahnya. Kapan pria kejam seperti itu muncul di Dongsuanyu? Dasar bajingan. Kamu berani mengancam kami, 3 hari kemudian, jika dia berani datang, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Hilangkan amarahmu, pria itu terlalu menakutkan, dia harus membuat pengaturan terlebih dahulu dan tidak bisa dianggap enteng. Cepat, sampaikan pesannya, izinkan saya mengirim semua orang kembali ke kota Sihan segera. Pada hari itu, adegan berdarah yang terjadi di depan kota Sihan juga dipentaskan di Beiyuan Cheng dan Nanhuo Cheng. Sui, yang sendirian, terbunuh di depan kota Beiyuan dan kota Nanhuo berturut-turut. Setelah memenggal sekelompok lawan, dia langsung menyatakan perang terhadap 2 kubu Beiyuan dan Nanhuoyu. Kota Beiyuan sensasional. Kota kebakaran selatan sedang ramai. Pada hari yang sama, 3 kamdomain utama semuanya mengeluarkan perintah untuk memanggil orang-orang kuat yang sedang menjajaki peluang di medan perang kedua untuk kembali ke kota masing-masing. 3 hari kemudian, jika orang gila itu berani datang, dia tidak akan pernah kembali. Seseorang memiliki wajah pembunuh. Pada malam bulan darah, jika dia berani datang, aku akan menutup pintu dan menghajar anjing itu.
Seseorang mencibir. Hanya satu orang, berani menyatakan perang terhadap kita semua, itu hanya mencari kematian. Seseorang sangat marah, 3 hari kemudian, kirim seseorang ke kota Dongsuan, aku akan membunuh semua mangsa itu. Di 3 kubu alam utama, tidak ada kekurangan karakter tak tertandingi di tingkat Taoisme, dan masing-masing memiliki kekuatan bertarung yang hampir tak terkalahkan melawan langit. Setelah mengetahui pernyataan perang Sui, karakter tak tertandingi ini segera bertindak, memanggil bawahan mereka, dan mengatur permainan pembunuhan. Badai sedang terjadi. Sui telah kembali ke kota Dongsuan. Dia juga memikirkan apakah dia harus menjaga kota Dongsuan untuk bertemu musuh pada malam bulan darah. Pada akhirnya, dia meninggalkan ide itu. Alasannya sangat sederhana, dengan cara ini musuh tidak akan terlempar sama sekali. Juga, ini terlalu pasif. Sebaliknya, jika Anda mengambil inisiatif untuk membunuh pintu, Anda akan memiliki kesempatan untuk menang. Bagaimanapun, biksu tidak dapat melarikan diri dari kuil. Bagi para beku di 3 alam, kota tempat mereka bersembunyi adalah kuil mereka. Tunggu malam bulan darah 3 hari kemudian, dan langsung pergi ke kota. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa musuh akan mengungsi dari kota mereka terlebih dahulu, tetapi itu tidak berpengaruh pada situasi secara keseluruhan. Dan Sui yakin bahwa musuh dari ketiga kubu mungkin tidak hanya tidak akan melarikan diri, tetapi akan mengumpulkan semua orang di kamp mereka, berkumpul di kota, mengatur situasi pembunuhan terlebih dahulu, dan menjadi siap bertarung. Itu sifat manusia. Bagaimanapun, setiap faksi memiliki sejumlah besar pembangkit tenaga listrik, bahkan kamp wilayah kebakaran selatan, ada sebanyak 500 atau lebih di ranah gabungan. Dan jumlah orang kuat seperti wilayah dingin barat adalah yang terbesar, ada 800. Dalam keadaan seperti itu, dalam menghadapi musuh seperti dirinya, siapa yang mungkin memilih untuk mengungsi dari sarangnya sendiri sebelum memulai perang? Setelah kembali ke kota Dongsuan, Sui menemukan orang-orang kuat itu di Dongsuan Yu. Bersiaplah, pergi ke sarang musuh bersamaku dalam 3 hari. Sui menyatakan rencananya. Ke sarang musuh. Seorang pria kekar terkejut. Yang lain juga saling memandang, terkejut dengan lamaran Sui. Hanya wanita bernama Zhan Yun yang berkata tanpa ragu, oke. Tuan Su, apakah bukankah ini agak gegabah? Pria tua itu dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya dan berkata, lagi pula, jika terjadi kesalahan, kami mungkin akan menjadi beban bagimu. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata sejauh yang saya ketahui, medan perang kedua ini tidak memiliki apapun kecuali beberapa peluang yang tidak dimiliki dunia luar. Tidak akan lama lagi, aku akan pergi ke medan perang pertama, sampai saat itu, kamu harus menyelesaikan rintangan untukmu. Semuanya. Kemudian mereka menyadari bahwa alasan Sui melakukan ini adalah untuk bergegas. Oke, Xiao Lao rela menyerahkan nyawanya untuk menemani Tuan Su. Pria tua itu setuju. Segera yang lain setuju. Semua orang tahu bahwa pada malam bulan darah 3 hari kemudian, bahkan jika mereka tinggal di kota Dongsuan ini, itu akan menjadi jalan buntu. Lebih baik pergi dengan Sui dan mencobanya. Menyelesaikan masalah ini, Sui menemukan tempat dan duduk bersila. Ini adalah batu 5 agregat. Sungguh keajaiban kelas 1 di medan perang kedua ini. Sui memegang batu giok seukuran ibu jari di depan matanya untuk melihat detailnya. Seluruh tubuhnya berwarna emas muda, sekristal seperti nefrite, dan di dalamnya bergelombang dengan cahaya pasang surut yang megah, seringan bulu. Ini adalah batu 5 agregat. Permata yang lahir di medan perang kedua. Tidak terlihat dari luar. Kultivator memurnikan hal ini, yang dapat memadamkan fondasi Dao, mengkonsolidasikan dan meningkatkan Taoisme. Tetapi efek magis terbesar dari benda ini adalah ia dapat memainkan efek magis yang luar biasa saat memadatkan kekuatan jiwa. Bahkan dapat meningkatkan pemahaman kultivator itu sendiri, merangsang dan memanfaatkan potensi kekuatan jiwa. Harta seperti ini, bahkan di dunia peri, dianggap langka. Sui membunuh banyak lawan hari ini, dan di antara piala yang diperolehnya, ada lebih dari 10 batu wuyun, dan yang satu ini di tangannya adalah salah satunya.
3 hari berlalu dalam sekejap mata. Malam ini, kekuatan aturan yang meliputi kota Dongsuan, kota Beiyuan, kota Nanhuo, dan kota Xi'an semuanya diam-diam menghilang ketika bulan purnama berdarah muncul. Dan di antara langit dan bumi, ada roh jahat yang kental meresap. Ini malam bulan darah. Setiap bulan di dunia, itu akan muncul sekali di dunia. Bulan darah muncul, dan aku tidak tahu apakah orang gila Dongsuanyu itu benar-benar berani datang. West Frost City, di atas tembok kota yang menjulang tinggi, ada sekelompok biksu di alam Dao. Dalam 3 hari, orang-orang kuat dari kam wilayah dingin barat yang tersebar di medan perang kedua semuanya telah kembali ke kota. Di bawah pengaturan lebih dari 10 karakter tiada taraf, kota Xi'an telah menyiapkan barisan pembunuh yang berat. Jika dia tidak datang, ayo bunuh mereka di kota Dongsuan dan bunuh mereka semua, jangan tinggalkan siapapun. Seseorang memiliki mata yang dingin. Dalam 3 hari terakhir, hampir 800 pria kuat di kam wilayah dingin barat dipenuhi amarah, dan mereka membenci Su Yi, seorang pria dari wilayah Dongsuan, sampai ke intinya. Bulan darah ada di langit, dan malam diwarnai dengan warna merah samar. Tiba-tiba, di kejauhan, sekelompok sosok muncul dari langit. Pemimpinnya adalah Su Yi. Di belakangnya, ada lebih dari 20 orang kuat dari Dongsuanyu. Ini dia. Dia juga membawa beberapa orang dari Dongsuanyu. Apakah tidak cukup bagi kita untuk membunuh? Di atas tembok kota Western Cold City, sekelompok orang kuat di Western Cold Region segera menyadari pergerakan tersebut. Salah satu dari mereka meremukkan surat di tangannya. Ledakan. Seberkas cahaya naik ke langit. Tiba-tiba, seluruh kota terang benderang. Ini juga menerangi dunia seterang siang hari. Langit dan bumi secerah siang hari. Itu juga dengan jelas mencerminkan sosok Su Yi dan lainnya. Hati semua orang menegang, dan pikiran mereka merasakan ledakan depresi. Ada juga beberapa tunggul yang tak tertandingi. Sekarang, hanya dengan melihat pemandangan yang tercermin di kota, Anda tahu bahwa pembangkit tenaga listrik di wilayah dingin barat sudah siap untuk membuat situasi yang menghancurkan dunia. Tuan Su, apakah kita memasuki kota seperti ini? Seseorang bertanya dengan hati-hati. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu akan membuang-buang waktu. Ketika dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Dentang. Pedang dunia meraung, melayang di depan Su Yi. Pedang ini saja sudah cukup untuk membantai kota. Su Yi berkata, mengangkat tangannya ke pedang manusia di depannya. Pedang di dunia berubah menjadi cahaya dan terbang menjauh. Area pusat kota Xi'an. Dojo dibangun di sini. Lebih dari 10 sosok teratas yang tak tertandingi, duduk atau berdiri. Benteng di kota mencakup total 49 formasi pembunuh. Saat formasi bergerak, formasi penghancur setan biru, dapat diaktifkan, yang cukup untuk dengan mudah membunuh orang di alam Xia. Seseorang berbisik, orang gila di wilayah mendalam timur itu, tidak peduli seberapa kuat dia pasti akan mati. 3 hari yang lalu, sosok-sosok tak tertandingi ini berkumpul bersama untuk secara serius meneliti kekuatan pemuda di Qingpao dari Dongsuanyu. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan yang membuat mereka semua ketakutan. Bahkan jika mereka bergabung, tidak banyak peluang untuk menang. Karena itu, dalam 3 hari terakhir, mereka telah dikirim dengan seluruh kekuatan mereka dan mengerahkan pasukan mereka dalam formasi, dan tidak ada yang berani memberikan kelalaian. Mungkin pihak lain tidak akan berani datang sama sekali. Setidaknya, jika itu saya tidak akan pernah cukup bodoh untuk datang mati sendirian. Seseorang tertawa. Jika dia tidak datang, bukankah kerja keras kita akan sia-sia? Kalau begitu, pergilah ke kota Dongsuan bersama-sama. Saya mendengar bahwa orang gila itu tidak hanya menyatakan perang terhadap kita, tetapi bahkan kota Beiyuan dan kota Nanhuo diprovokasi oleh mereka. Sementara kami berbicara, kembang api meledak ke langit di gerbang kota. Pria itu ada di sini. Lebih dari 10 karakter tak tertandingi ini semuanya terkejut, dan semuanya menunjukkan keterkejutan. Bukankah itu lebih baik? Seseorang tertawa. Ledakan. Di kota Xi'an, api ilahi yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, menghalau malam dan menerangi dunia.
Semuanya, saatnya kita beraksi. Seseorang adalah pembunuh. Setelah membunuh kumbang ini, aku akan mengajakmu minum dan istirahat saat mabuk. Seorang wanita yang menawan berkata sambil tersenyum. Semua setuju. Tapi pada saat ini, seseorang tiba-tiba melihat ke langit. Hah! Lihat! Yang lain melihat ke atas. Bulan darah merah menggantung tinggi di atas langit. Dan sebuah pedang, seperti pita, muncul di atas kota Shihan. Lalu pedang itu jatuh. Ledakan. Dalam sekejap, ki pedang padat yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti bima sakti 9 hari yang menghancurkan bank. Setiap energi pedang seterang pita, penuh warna dan megah, bersinar terang di langit malam. Di kota Shihan, semua orang tercengang. Pedang ki yang tercurah tampaknya sangat indah, tetapi sebenarnya sangat menakutkan, merobek kekosongan menjadi retakan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya. Cepat. Karakter tak tertandingi itu bereaksi paling cepat dan langsung mengaum. Ledakan. Formasi pembunuhan berat ini awalnya disiapkan untuk Sui, tapi sekarang, tidak ada yang peduli lagi, dan langsung menggunakan kekuatan semua formasi pembunuhan secara maksimal. Lari. Adegan yang bisa mengejutkan semua orang. Boom. Ledakan. 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 Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan dalam sekejap, formasi pembunuhan berat dibombardir dengan lubang dan runtuh. Semua orang benar-benar tercengang saat disambar petir. Tapi sekarang, itu seperti lapisan gelembung, dan akan pecah saat Anda menusuknya. Tidak. Lari, lari. Jeritan teror bergema satu demi satu di kota. Tapi sudah terlambat. Disertai oleh energi pedang yang tak tertandingi, itu jatuh seperti hujan deras, membantai orang-orang di kota, satu demi satu. Bahkan sosok-sosok yang tak tertandingi itu, ketika mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan hujan pedang yang turun dari langit, dengan ngeri menyadari betapa tak tertahankannya mereka. Luar kota. Sama seperti orang-orang kuat di Dongsuan Yu sedang memikirkan apa yang dimaksud dengan, satu pedang dapat membantai kota, mereka melihat adegan berdarah ini. Seluruh kota dingin barat ditutupi oleh energi pedang yang besar. Jeritan melengking, auman ketakutan, auman enggan mereka terdengar satu demi satu. Dan di kota, nyala api berkobar, semburan kehancuran menyapu, dan gambar berwarna darah seperti api penyucian sedang dipentaskan. Semua orang gemetar dan tampak kusam. Pada saat ini, mereka bahkan tidak perlu membayangkannya, mereka dapat menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, apa itu pedang, cukup untuk membantai kota. Segera, hujan pedang menghilang dari langit, dan semuanya berangsur-angsur kembali sunyi. Gerakan di kota Shihan juga menghilang, jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Dentang. Sui melambaikan tangannya, pedang di dunia berubah menjadi cahaya, dan jatuh ke telapak tangannya. Apakah mereka semua mati? Seseorang bergumam dan melihat kesurupan. Pedang terbang ke udara, penuh energi, membantai sebuah kota. Gambar berdarah ini tentu terlalu mengejutkan. Bagus sekali, bagus sekali. Zhan Yun terbuka dengan gemetar. Musuh yang membunuh kakaknya berasal dari wilayah dingin barat. Sekarang, seluruh kota dingin barat telah dibantai oleh pedang. Ini secara alami berarti bahwa balas dendam darah kakaknya akhirnya akan dibalaskan. Lebih banyak orang diam. Pedang Sui terlalu mendominasi dan menakutkan, menyebabkan kejutan besar pada keadaan pikiran mereka, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ketika mereka datang, mereka memikirkan berbagai skenario pertempuran dan memprediksi berbagai situasi berbahaya. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa ketika dia mencapai sarang musuh, Sui tidak memasuki kota. Hanya dengan satu pedang, dia membantai semua musuh di kota. Mungkin ada beberapa orang yang masih hidup, tetapi sulit didapat. Sui membuang muka, ayo pergi ke kota Beiyuan. Dia berbalik dan pergi, tidak repot-repot pergi ke kota Shihan lagi untuk melihat apakah masih ada yang hidup. Semua orang tiba-tiba terbangun dari keterkejutannya dan dengan cepat menyusul Sui. Setelah mereka pergi, lama sekali, sesosok tubuh menyapu dengan hati-hati dari kejauhan. Ini adalah pria tua kurus berbaju hitam dari Beiyuan. Dengan satu pedang, semua orang di wilayah dingin barat mati. Pria tua berbaju hitam itu ngeri,
matanya menatap lurus ke West Coast City di kejauhan, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Kota Shihan sunyi senyap, dengan aura berdarah menyelimutinya, seperti kota mati. Tidak terbayangkan sebelumnya, di kota ini, ada lebih dari 800 orang asli yang berasal dari Western Cold Region. Siapa pria dari Dongsuanyu itu? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di alam Dao? Pria tua berbaju hitam itu basah oleh keringat dingin. Dia diperintahkan untuk memata-matai berita malam ini, dan dia berencana untuk melihat apakah orang gila dari Dongsuanyu akan mati di kota Shihan. Saya tidak pernah memikirkannya, tapi melihat adegan pembantaian ini, tidak enak. Tiba-tiba, wajah lelaki tua berpakaian hitam itu berubah sangat, berita itu harus dikirim kembali sesegera mungkin, orang itu terlalu menakutkan, dia tidak bisa dikalahkan sama sekali. Pria tua berbaju hitam itu berbalik dan pergi, sangat cepat. Dia sangat cemas sehingga dia hampir putus asa bergerak, berharap dia bisa kembali ke kota Beiyuan sesegera mungkin. Kebencian. Di area pertempuran kedua ini, utusan tidak dapat digunakan, jika tidak, itu akan cukup untuk memberitahu semua orang di kota Beiyuan. Cepat. Harus cepat. Pria tua berpakaian hitam itu menggertakkan giginya dan langsung menggunakan teknik rahasia terlarang, dan kecepatannya meroket lagi. Hanya kurang dari setengah jam. Dari kejauhan, lelaki tua berbaju hitam itu telah melihat garis besar jurang utara. Dia tidak mempedulikan hal lain, dan berteriak lari. Semua lari. Kota Shihan telah jatuh, dan semua orang mati. Orang dari Dongsuanyu itu kita tidak bisa bertarung sama sekali. Lari. Suara itu bergemuruh di langit malam, menunjukkan kecemasan yang luar biasa. Namun, di kota Beiyuan yang jauh, tidak ada pergerakan sama sekali. Apakah pria tua berbaju hitam itu tiba-tiba mengubah wajahnya dan berhenti mendadak? Pada saat ini, dia mencium bau napas berdarah yang kental. Dan aura berdarah itu terpancar dari kota Beiyuan. Ledakan. Seperti disambar petir, lelaki tua berpakaian hitam itu melihat Venus muncul di depan matanya, dia jatuh dari kehampaan dan duduk di tanah lumpuh. Berakhir. Dia pucat dan sedih. Tidak perlu dipikirkan sama sekali, dia juga tahu bahwa semua yang terjadi di kota Shihan sebelumnya telah dipentaskan di kota Beiyuan sebelum dia bergegas kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana hal berdarah dan mengerikan seperti itu terjadi di medan perang ekstrateritorial masa lalu? Bahkan jika aku berubah menjadi sosok Juxia Realem, mustahil untuk mencapai langkah ini. Pria dari Dongsuanyu itu apakah dia abadi? Tidak, itu tidak mungkin. Kekuatan aturan di medan perang luar adalah bahwa bahkan makhluk abadi tidak dapat campur tangan, jadi bagaimana itu bisa muncul di medan perang kedua ini? Pria tua berbaju hitam itu bingung dan kepalanya pusing. Dia tidak bisa mengerti dan tidak bisa menerimanya. Faktanya, bukan karena lelaki tua berbaju hitam itu tidak menyampaikan berita dengan cukup cepat, tetapi karena Sui dikirim malam ini, mencari solusi cepat, dan tidak berniat membuang waktu sama sekali. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk bergegas di depan lelaki tua berpakaian hitam itu dan melakukan hal yang sama untuk menghancurkan musuh di wilayah Beiyuan dalam satu gerakan. Pada saat ini, Sui sudah bergegas ke kota api selatan dengan semua pembangkit tenaga listrik dari wilayah mendalam timur. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.